Salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang ke-16 kasus Ahok yakni ahli linguistik Universitas Atmajaya Bambang Kaswanti yang saat ini tengah memberikan keterangan dalam persidangan. Ya, Bambang menilai pokok pikiran pidato Ahok di Kepulauan Seribu adalah program peningkatan ekonomi. Selengkapnya akan disampaikan oleh Nadia Atmaji langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Nadia, apa poin-poin penting yang disampaikan oleh guru besar ahli linguistik Bambang Kaswanti ini? Alka, sejauh ini ada 3 poin utama yang kami catat telah disampaikan oleh ahli linguistik dari Universitas Atmajaya Bambang Kaswanti. Yang pertama adalah bahwa Bambang selama ini telah menyaksikan video dari pidato Ahok saat di Kepulauan Seribu, baik dari video yang telah diedit atau dipotong dan kemudian tersebar di media sosial, maupun yang diunggah oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi, yaitu video penuh sepanjang 1 jam 40 menit. Dan ia menyatakan bahwa poin kedua ini yaitu bahwa pidato ini secara garis besar pokok pikirannya adalah membahas tentang program peningkatan ekonomi melalui sejumlah program yang utamanya adalah membudidayakan hasil laut dan juga hasil bumi. Dan soal Al-Maidah yang kemudian menjadi kontroversi ini hanya dibahas sedikit saja jika dibandingkan dengan banyaknya pembahasan tentang program dari peningkatan ekonomi melalui hasil laut dan hasil bumi. Dan kemudian dikatakan oleh Majelis Hakim dan dipertanyakan bahwa dari segi linguistik ini mengapa kemudian Ahok menyangkut pautkan antara program hasil laut kemudian dikaitkan dengan pilkada atau dengan Al-Maidah. Kemudian dikatakan oleh Bambang bahwa ini adalah bersumber dari kekhawatiran. Program ini telah mendapatkan sambutan dan juga respon positif dari masyarakat dan khawatir tidak bisa dilanjutkan jika masa kepemimpinan berubah di saat pilkada nanti. Berikut pernyataan lengkap dari Bambang Kaswanti yang sempat kami wawancarai sebelum sidang dimulai. Dasar ini sudah pernah menonton videonya Pak? Oh, sudah berkali-kali. Yang mana Pak? Yang 1 jam atau yang 1 jam atau yang sudah dipotong Pak? Saya semuanya penuh berkali-kali karena saya menganalisis bahasanya. Jadi harus berkali-kali melihat penonton videonya. Analisis yang digunakan dan hasilnya apa Pak? Nanti akan saya sampaikan dalam sidang. Iya, coba Pak. Sedikit aja Pak. Baik Nadia, kami mendapatkan informasi ada seorang saksi yang berhalangan hadir. Apakah keterangannya tetap disampaikan nanti di persidangan? Alka, ada satu saksi yang berhalangan hadir yaitu Nur Aziz merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Tadi keterangannya telah disampaikan oleh kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama. Keterangan yang disampaikan ini sebelumnya telah disampaikan kepada penyidik dari kepolisian yaitu tercatat dalam berita acara pemeriksaan. Inti dari yang disampaikan ini adalah bahwa yang disampaikan oleh Ahok ini tidak memenuhi unsur dari pasal 156 dan pasal 156A yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dan yang kedua adalah bahwa pendapat keagamaan yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia ini bukanlah sumber hukum nasional, sehingga tidak berkekuatan hukum tetap. Alka. Baik, Nadia Atmaji melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan. Terima kasih. Tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama yakin kliennya akan bebas dari hukuman. Ya, karena mayoritas jaksa penuntut maupun ahli pidana yang dihadirkan dalam sidang menyatakan tak ada penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Selain itu, proses pelimpahan dan penyusunan dakwaan atas Ahok dilakukan dengan tergesa-gesa. Namun tim kuasa hukum Ahok menghormati apapun putusan majelis hakim atas kasus ini. Kami menghormati bagaimana apapun yang diputuskan majelis hakim. Tapi optimisme perlu dipelihara karena kami berdasarkan keyakinan dan data dan kami berdiskusi dengan banyak pihak. Makanya kami memperoleh data dari 38 yang pernah didengar oleh kepolisian, 22 menyatakan ini tidak memenuhi unsur penodaan. Dari 10 jaksa, 10 menyatakan tidak ada penodaan. Dari 14 jaksa 10 menyatakan tidak ada penodaan. Dari 9 ahli pidana, 6 menyatakan tidak ada penodaan. Selama saya 50 tahun berkarir sebagai advokat, belum pernah ada pelimpahan berkas ya istilahnya cuma numpang lewat
langsung dilimpahkan ke instan ya, ke pengadilan. Ini ada apa ya? Langsung P21 Sehingga di persidangan banyak yang kemudian dilimpahkan pengadilan sudah siap dengan surat dakwaan. Nah, ini kelihatan bahwa ada unsur ketergesa-gesaan. Nah, unsur ketergesa-gesaan itu apa? Adanya tekanan publik yang begitu hebat. Kuasa hukum Ahok menghormati tawaran majelis hakim untuk mempercepat proses sidang. Rencananya sidang akan digelar 2 kali sepekan untuk mengejar target sidang selesai dalam 5 bulan. Pekan lalu, Ketua Majelis Hakim sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama menawarkan proses sidang digelar 2 kali seminggu. Mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung, sidang harus selesai tidak lebih dari 5 bulan. Terdakwa Basuki Cahayapurnama melalui kuasa hukum sebelum menghadiri sidang ke-16 menyatakan menghormati permintaan majelis hakim dan akan menyesuaikan jumlah saksi di luar BAP. Selalu Pak Basuki pesankan, yuk hargai majelis. Jangan ada gesekan, jangan ada pertentangan. Di persidangan bukankah majelis yang harus menentukan segala sesuatu dan harus kita hormati. Pak Basuki memutuskan, udah sekali lagi saja sidang. Karena diputuskan sekali lagi, kami hitung-hitung dengan 6-7 ahli sudah cukup. Biarkanlah yang 12 itu berada di luar mendoakan kita. Biarkan dia berbicara, berbuat berdasarkan kapasitas dan keahliannya masing-masing. Untuk lebih memudahkan, majelis hakim akan memberikan kalender sidang agar tim penasihat hukum Ahok bisa menentukan saksi ahli yang akan dihadirkan di persidangan berikutnya. Dijadwalkan sidang selesai sebelum bulan Ramadan tiba, yakni sekitar akhir Mei 2017 mendatang. Tim Liputan Metro TV. Jelang dimulainya sidang ke-16 dugaan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama, hari ini dijadwalkan bahwa pihak dari kuasa hukum akan menghadirkan 7 orang ahli yang akan dimintai keterangan, dan ini akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan apakah Basuki Cahayapurnama bersalah atau tidak. Dan untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama dengan salah satu dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, yaitu Iwayan Sudirta. Selamat pagi, Pak Wayan. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Wayan, bisa dijelaskan apakah memang benar ini dijadwalkan nanti akan ada 7 ahli yang dihadirkan dalam sidang kali ini? 7 ahli hari ini dimaksudkan menuntaskan pembuktian kita bahwa Pak Basuki Cahayapurnama benar-benar orang yang tidak bersalah. Orang yang benar-benar tidak terbukti menodai agama Islam. Kalau itu bisa terwujud setelah 13 saksi de auditu dan ahli yang tidak bisa membuktikan dakwaan jaksa, maka besok kita akan mendengar dari rakyat Jakarta, oh ternyata Ahok memang tidak membenci Islam, ternyata Pak Basuki Cahayapurnama mencintai Islam, tidak menghujat Al-Quran, tidak menghujat ulama. Setelah itu, hari berikutnya kita yakini rakyat Jakarta akan menerima kembali apa yang diterima kembali. Lamaran Pak Basuki untuk menjadi pelayan rakyat 5 tahun lagi. Pak, kalau kita lihat ini kan dari 7 ahli yang akan dihadirkan, ini beberapa kan sama Pak dengan pada sidang sebelumnya. Apa yang kemudian akan digali lebih dalam dari misalkan ahli linguistik ataupun ahli hukum yang ada hari ini? Sebelum sampai ke sana, saya ingin minta tolong kepada semua pihak agar Pak Basuki ingin melamar sebagai pelayan adalah ajaran Gus Dur yang harus dia patuhi. Maka dia tidak ingin menjadi bos, tidak ingin menjadi komandan, tapi ingin jadi pelayan. Masa menjadi pelayan nggak boleh untuk melayani rakyat Jakarta? Karena dia sudah mentekadkan diri, dia adalah di bawah rakyat. Bagaimana rakyat Jakarta mengatur dia? Nah, untuk itulah dalam rangka sidang hari ini kita bersama memberi dukungan posisi Pak Basuki agar menjadi clear. Misalnya, bagaimana dari aspek PNPS Undang-Undang nomor 165, pasal 56A, 156A, pasal 156, kita mendalilkan ini prematur. Saya berharap ahli-ahli juga sejalan dengan kita, tapi kita lihat di persidangan. Apa kemudian yang akan lebih digali Pak dibanding dengan sidang 15 lalu? Yang lebih digali lagi adalah pernyataan Pak Basuki yang dikutip di dalam dakwaan. Apa benar itu ada menodai? Ahli-ahli akan bicara.
ahli bahasa akan bicara, ahli sosiologi bicara, ahli pidana bicara. Apa benar ada penodaan begitu? Saya yakin ahli-ahli ini sependapat dengan kita, walaupun kita belum tahu apa yang dia katakan, tapi saya yakin kita akan searah. Orang yang berpikiran sehat, objektif, bersikap adil akan mengatakan tidak ada penodaan. Atau mungkin ahli yang dihadirkan pada sidang ke-15 lalu ini masih dirasa kurang, atau mungkin ada yang harus dievaluasi begitu? Ya, ahli yang dulu sudah memadai, tapi kita ingin sempurnakan terutama unsur kesengajaan, unsur niat. Kita ingin memancing agar para ahli ini bisa bicara banyak tentang unsur kesengajaan dan niat. Dan kalau itu dibuka, kita yakin, hakul yakin seyakin-yakinnya Majelis Hakim akan menjadi terang melihat perkara ini bahwa memang tidak ada niat. Karena undang-undang, aturan yang KUHP yang diterapkan, delik yang didakwakan mensyaratkan perlunya ada niat yang harus dibuktikan. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Edi. Nah, nanti akan kita perdalam sehingga bukan hanya satu yang menyatakan bagaimana unsur niat harus dibuktikan, dan ketika dikaitkan dengan saksi-saksi yang ada di lapangan, ternyata kehidupan sehari-hari Pak Basuki itu jauh daripada, jangankan punya niat, justru perilakunya bagaimana bergandengan dengan keluarga muslim, bagaimana membuat program muslim, masjid-masjid, mendukung program naik haji. Itu membuktikan bahwa kehidupan sehari-hari dalam jangka panjang dia sangat mencintai muslim, sangat mendukung program-program muslim, jauh dari pikiran untuk menodai Al-Quran. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Wayan atas waktunya. Dan itu tadi wawancara singkat kita dengan salah satu kuasa hukum, yaitu Iwayan Sudirta, dan dikatakan bahwa memang adanya saksi yang dihadirkan kali ini memang beberapa ini sama dengan yang sebelumnya, tetapi hanya akan digali lebih lanjut untuk membuktikan apakah Basuki Cahayapurnama ini benar-benar menodaikan agama ataupun ada niat dalam menodaikan agama pada saat melakukan kunjungan kerja pada Kepulauan Seribu pada September 2016 lalu. Dari Jakarta, Bram Herlambang, Adam Alamsyah, Metro TV.